Cara mudah bertani di atap rumah, panen ikan, panen sayuran, uang pun datang. Ini merupakan video book yang ke-42 dari Miss Juliadi Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan video book disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Cara mudah bertani di atap rumah, panen ikan, panen sayuran, uang pun datang. Ini merupakan rangkuman dari serial video book sebelumnya tentang urban farming dan aquaponik. Video book ini dibuat sebagai petunjuk bagaimana cara yang efisien dan praktis untuk merealisasikannya dalam skala kecil, skala rumahan yang relatif mudah dibuat sendiri. Semoga bermanfaat dan inspiratif, insya Allah. Jakarta, Desember 2022. Jangan lupa subscribe. Derasnya arus urbanisasi. Pertambahan penduduk tentu juga akan mengakibatkan kebutuhan pangan meningkat. Namun sayangnya, produksi justru menurun karena luas lahan pertanian menyusut akibat alih fungsi menjadi pemukiman. Pesatnya pembangunan area perkotaan juga menyebabkan derasnya arus urbanisasi. Banyak petani di desa beralih profesi mengais rezeki di kota. Menjadi petani tidak menarik lagi, terutama bagi generasi muda. Urban farming atau pertanian perkotaan menjadi penting. Challenge atau tantangan-tantangan dalam urban farming harus bisa bertani di lahan sempit, tapi dengan produktivitas yang tinggi, hemat air, praktis dan efisien dalam waktu, kualitasnya pun harus prima, higienis tidak tergantung musim, panen bisa diatur dan secara estetika menarik. Untuk menjawab itu semua dibutuhkan sentuhan teknologi sampai digitalisasi mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Tidak gampang memang. Namun bertani itu bisa dimanapun, di tengah perkotaan yang padat pun bisa, asal ada sedikit kreativitas dan sentuhan teknologi. Bahkan di atap rumah pun bisa. Bertani di atap rumah? Ya, betul. Bertani bisa di mana saja. Tanpa tanah pun bisa. Kebutuhan makhluk hidup itu yang utama adalah air, nutrisi, dan lingkungan yang cocok, termasuk makro dan mikroklimatologi seperti suhu udara, kelembapan, pH, dan lain-lain, dan tentu saja sinar ultraviolet baik dari cahaya matahari maupun lampu. Salah satu cara yang efisien untuk bisa bertani di atap rumah yang sempit adalah berkebun sayuran yang dipadu dengan budidaya ikan. Itulah yang dikenal sebagai sistem aquaponik. Apa aquaponik itu? Assalamualaikum. Ini adalah suatu sistem yang disebut aquaponik. Aquaponik adalah sistem terpadu antara budidaya ikan yang ada di bawahnya ini dengan bercocok tanam tanpa tanah atau yang sering kita sebut dengan hidroponik. Bedanya di sini, kalau hidroponik itu pupuknya diracik dari pupuk-pupuk kimia, sedangkan dalam aquaponik limbah atau kotoran ikan dan sisa-sisa makanan ikan itu diproses melalui ini biofilter yang disebut biofilter secara alamiah, kemudian disalurkan ke dalam sistem hidroponiknya, sehingga nutrisi di sini adalah nutrisi yang alami, organik. Hasilnya adalah pupuk, hasilnya adalah sayuran organik. Ini adalah kolam ikan dari sistem aquaponiknya. Jadi ikannya sehat-sehat karena air resirkulasi dan bersih terus. Sedangkan ini adalah hasil sayurannya. Ini berumur sekitar 27 hari. Ini sudah besar-besar, subur. Ini sama sekali tanpa pupuk kimia seperti hidroponik yang biasa. Jadi dalam sistem ini nanti hasilnya adalah panen ikan,
juga panen sayuran, sehingga secara ekonomis itu sangat menguntungkan kalau diusahakan secara komersial. Sekarang mari kita lihat mengenai siklus amonia atau NH3. Ini penting karena pada dasarnya aquaponik mengadopsi siklus amonia yang terjadi secara alamiah ini. Oke, jadi pada prinsipnya sistem aquaponik itu adalah menerapkan siklus amonia yang terjadi di alam. Jadi kita ketahui kotoran ikan itu kandungan utamanya adalah amonia. Nah, amonia ini kalau terkumpul, terkonsentrasi, itu bersifat racun bagi kehidupan ikan sendiri. Di alam ada bakteri yang namanya Nitrosomonas yang mengubah amonia itu menjadi nitrit. Nitrit itu sedikit lebih aman, tapi masih tetap racun dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, untungnya ada jenis bakteri lain atau jenis mikroba lain yang disebut dengan Nitrobacter. Nitrobacter ini mengubah nitrit tadi menjadi nitrat. Nah, ini yang bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Dalam kolam, kalau di alam itu yang menyerap adalah algae. Jadi algae ini itu sebagai makanan ikan. Begitu seterusnya sehingga ada siklus atau recycle dari amonia, nitrit, kemudian nitrat. Dari nitrat itu diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan atau algae hijauan itu sebagai makanan ikan, begitu seterusnya. Nah, konsep inilah yang diadopsi oleh sistem aquaponik. Nah, intinya adalah di dalam apa yang kita sebut dengan biofilter. Disitulah terjadi proses pengubahan dari amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat, yang kemudian disalurkan ke dalam sistem aquaponiknya, dan kemudian balik lagi ke dalam kolam, air sudah bersih. Itulah sebenarnya prinsip dari aquaponik. Lalu bagaimana cara membuat unit aquaponik itu? Membuat unit aquaponik tidaklah sulit. Bisa dibuat sendiri dari terpal plastik dan pipa paralon yang gampang didapat. Praktis dan biayanya pun tidak terlalu mahal. Bahkan bisa memanfaatkan limbah botol plastik bekas. Berikut ini adalah unit aquaponik yang kami coba buat. Kolam dari terpal plastik dengan kerangka pipa paralon ukuran 1 x 3 x 6 meter. Kita buat sistem bongkar pasang atau knockdown agar praktis dan bisa dipindah-pindahkan. Kami juga memanfaatkan limbah botol plastik bekas sebagai tempat media tanam sayurannya. Untuk ukuran unit ini bisa disesuaikan dengan luas tempat yang tersedia. Sekarang cara membuat biofilter. Biofilter adalah tempat di mana terjadi proses berubahnya amonia yang berasal dari kotoran ikan menjadi pupuk bagi tanaman oleh karena aktivitas mikroba, di mana dalam prosesnya memerlukan oksigen atau yang sering disebut lingkungan yang aerobik. Prinsip membuat biofilter itu membuat bidang permukaan saringan atau bidang kontak dengan udara seluas-luasnya agar air yang lewat mendapat asupan oksigen sebanyak-banyaknya. Cara yang paling gampang membuat biofilter adalah dari wadah atau botol bekas diisi kerikil, batu apung, dan ijuk. Kerikil dan ijuk ini akan memperluas bidang kontak antara air yang lewat dengan udara. Sedangkan batu apung itu selain porus, itu juga mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman.
Berikut ini adalah cara bagaimana membuat biofilter dari botol bekas yang kami lubangi sebagai lubang ventilasi sekaligus jalan keluar air. Kemudian kita isi dengan hijau dan kerikil batu apung. Air kolam yang kotor itu masuk dari bagian atas, kemudian diproses di dalam biofilter ini keluar menjadi pupuk atau air yang sudah bersih, kemudian dialirkan ke unit sayurannya. Peralatan lain yang diperlukan adalah yang pertama adalah pompa celup dengan ketinggian daya dorong 3 meter. Pompa ini berfungsi untuk resirkulasi air dari kolam ke unit tanaman. Kemudian kita perlu juga electric timer untuk penggelontoran atau penyiraman secara periodik. Secara periodik ini diperlukan agar akar dan biofilter itu mendapatkan oksigen yang cukup karena ada jeda waktu. Electric timer bisa juga diganti dengan solenoid valve yang fungsinya sama, yaitu penggelontoran atau penyiraman secara periodik. Video berikut menunjukkan bagaimana aquaponik selada keriting dan ikan nila. Kemudian yang satunya adalah aquaponik caisim dan ikan lele. Hasilnya jelas lebih menguntungkan karena hasil panen satu unit aquaponik dengan luas lahan sekitar 5 meter persegi selama satu periode tanam yaitu 3 bulan itu ikannya 120 kg. Kalau harga per kilogramnya 25.000 maka hasilnya 3 juta rupiah. Sedangkan sayurannya seberat 150 kg. Kalau harga per kilonya 15.000, hasil dari sayuran adalah 2.250.000 rupiah. Jadi total 5.250.000 rupiah. Kalau kita hitung per meter persegi lahan, itu menghasilkan 1.050.000 rupiah. Kalau kita bandingkan dengan hasil panen kebun sayur yang digarap secara konvensional, itu rata-rata per hektarnya menghasilkan 20 ton sayuran. Jadi selama 3 bulan itu 60 ton per hektarnya. Itu sama dengan 6 kg per meter persegi lahan dan hasilnya hanya 90.000 rupiah. 90.000 rupiah. Jika budidaya ikan saja itu per meter persegi lahan itu menghasilkan 30 kg. Kalau harga 25.000 berarti menghasilkan 750.000 rupiah. Itu semua masih hasil kotor, yaitu belum dikurangi biaya atau ongkos produksi. Jadi dengan bertani di atap rumah kita bisa panen ikan, panen sayuran, dan uang pun datang. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silahkan mengunjungi YouTube channel Iswadi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.